Dia menyampaikan bahwa malam tadi beliau berjalan dari Mekah sampai Palestina, naik ke langit, melihat surga, melihat neraka, dan berjumpa dengan Tuhannya. Mustahil. Kemudian apa kata teman-temannya Abu Jahal? Sebentar dulu Abu Jahal, jangan merasa menang dulu, jangan menganggap agama Muhammad habis dulu, sebelum engkau taklukkan satu sahabat dari Muhammad yang paling setia. Siapa kira-kira? Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin, kiai, alim ulama, asatid, tokoh masyarakat, bapak dan ibu, wali santri dan anak-anak ayah, banin dan banat, mari angkat kedua belah tangan kita berdoa. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini di tempat yang mulia ini menjadi wasilah turunnya rahmat, sehingga kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang sedang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Kalau ada yang sedang punya kesulitan, Allah berikan jalan keluar atas kesulitannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sifli hasanati Umar." Wahai Jibril, sifatkanlah kepadaku mengenai kebaikan sahabat Umar. Ya Jibril, berikan gambaran kepadaku seperti apa kebaikan-kebaikan Umar sahabatku itu. Faqala Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam menjawab, "Ya Rasulullah, law kana al-biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha." Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, law kanatil biharu midadan, apabila samudra itu seluruh air yang ada di dalamnya Allah jadikan sebagai tinta, wasyajaru aqlaman, dan Allah jadikan semua pohon-pohon ranting-rantingnya itu menjadi pena, agar aku bisa menulis satu persatu kebaikan Umar Ibnul Khattab, lama hasartuha, niscaya tidak mungkin akan mampu aku menulis satu persatu kebaikannya. Dari apa? Dari banyaknya kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaannya, "Ya Jibril, sifli hasanati Abi Bakrin." Kalau begitu wahai Jibril, sifatkanlah kepadaku kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar, sahabatku itu. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, "Ya Rasulullah, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin." Umar, kebaikan yang begitu banyaknya itu, yang apabila air di seluruh samudra dijadikan tinta dan pohon-pohon Allah jadikan sebagai pena agar aku mencatat satu persatu kebaikan dari Sayyidina Umar, niscaya kebaikan yang begitu banyak itu hanya 1% dari seluruh kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar sedemikian banyak kebaikannya? Maka jawabannya adalah karena Abu Bakar adalah satu-satunya manusia yang di saat orang-orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, beliau yakin, percaya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kebanyakan manusia tidak percaya turun wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar hadir sebagai satu-satunya manusia yang mempercayainya.
Di saat banyak orang tidak yakin, tidak percaya dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Abu Bakar hadir sebagai salah satu orang yang yakin dan beriman kepadanya. Maka satu pagi Nabi Muhammad SAW sedang duduk di samping Ka'bah. Beliau sedang merenungi apa yang tadi malam beliau lihat itu. Sebab pagi hari itu adalah pagi hari di mana malam harinya adalah malam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang sangat panjang namun ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai menggambarkan dengan begitu indahnya, summa arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Allah mengembalikan Nabi Muhammad dari arsh itu sebelum tempat tidur yang tadi dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk berbaring itu belum sempat menjadi dingin, artinya masih hangat. Cepat sekali meskipun perjalanannya begitu jauhnya. Maka Nabi Muhammad SAW tiba-tiba didatangi oleh Abu Jahal. Bertanya ini Abu Jahal, Muhammad, sedang apa kau duduk di sini sendirian? Nabi Muhammad SAW bukan tidak tahu. Yang bertanya ini orang yang paling benci kepada dirinya. Yang bertanya ini orang yang paling tidak ridho dengan dakwahnya. Tapi Nabi Muhammad itu tabligh. Beliau tetap menyampaikan dari apa yang telah beliau alami tadi malam itu. Beliau sampaikan, wahai Abul Hakam, tadi malam saya dijemput oleh malaikat Jibril. Saya diminta naik ke atas buruk. Buruk itu kuda bersayap berwarna putih. Kemudian kuda ini terbang, di mana penglihatannya sampai jatuh di satu titik, di situ kakinya sudah melompat. Kemudian saya berjalan di malam hari itu dari Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa yang hari ini masih terjajah. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera bebaskan. Sampai di sana saya didaulat menjadi imam bagi 124.000 nabi. Berapa? 124.000 nabi berbaris dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, alaihi mussalatu wassalam. Salat 2 rakaat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat menjadi imamnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kamu baca tahrim pagi-pagi itu gimana? Wa taqaddam lis salat kullu man fis sama wa antal imam. Semua berdiri untuk sholat, penduduk langit berdiri semua dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didapuk sebagai imamnya. Kemudian dari Masjidil Aqsa, tepatnya di Masjid Kubah Sakhra, beliau kemudian naik ke atas langit menuju ke langit pertama. Di sana bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Naik di langit kedua bertemu dengan Nabi yang kembar, Nabi Isa, Nabi Yahya. Naik di langit ketiga bertemu dengan Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan naik ke langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan adab-adab yang ada di neraka, dan diperlihatkan nikmat-nikmat yang ada di surga. Sampai Nabi Muhammad diizinkan untuk naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah dan mendapatkan wahyu berupa perintah salat 5 waktu. Turunlah Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah. Sampai di Mekah tempat tidurnya masih hangat. Itu yang disampaikan, diceritakan kepada Abu Jahal, di mana Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan itu beliau yakin Abu Jahal nggak bakal percaya. Kemudian apa yang terjadi? Abu Jahal senang nih. Kenapa dia senang? Karena dia tahu kalau Nabi Muhammad SAW sampaikan ini kepada semua penduduk Mekah, pasti penduduk Mekah tidak bakal percaya. Yang sudah beriman akan goyah imannya, yang belum beriman bertambah tidak imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka
Abul Hakam atau Abu Jahal ini menawarkan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, mau nggak kau kita naik ke bukit Abi Qubais. Bukit ini adalah bukit yang sering dipakai untuk mengumumkan informasi yang penting. Kemudian di sana kau ceritakan kepada seluruh penduduk Mekah apa yang barusan engkau sampaikan kepadaku. Nabi Muhammad SAW at-tabligh, punya tugas menyampaikan. Jadi beliau mengatakan dengan yakinnya, baik, saya akan sampaikan, saya akan ceritakan. Berangkatlah ini naik, mendaki dari mulai kaki bukit Abi Qubais sampai di ujung atau di puncak bukit Abi Qubais itu. Sepanjang perjalanan, orang-orang Mekah ini semua mata tertuju kepada dua tokoh Mekah ini. Apa sebab? Sebab yang satu adalah rajanya masyarakat Mekah, dan yang satu adalah orang yang paling dipercaya di kota Mekah. Penasaran mereka, apa kiranya yang akan disampaikan oleh mereka berdua ini tokoh kita. Kemudian semua berkumpul di kaki-kaki bukit Jabal Qubais. Kemudian sesampainya di atas bukit itu, Nabi Muhammad SAW sampaikan apa yang beliau sampaikan tadi kepada Abu Jahal. Datang malaikat Jibril menjemput dengan kuda berwarna putih bersayap, terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sholat 124 nabi, naik ke langit 1, 2 sampai 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, berjumpa dengan Allah, turun lagi ke Mekah, dan itu belum sampai setengah dari malam. Maka Abu Jahal senang betul nih, karena masyarakat Mekah mulai terlihat mentertawakan. Apa kata dia? Habis nih agama Muhammad. Mulai hari ini saya yakin tidak ada lagi orang yang mau percaya sama Muhammad, karena mustahil. Jangankan naik ke langit, Sidratul Muntaha, Mustawa, perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina menggunakan kuda terbaik saja memerlukan waktu berangkat 1 bulan dan pulang 1 bulan, 2 bulan dengan kuda terbaik. Ini Muhammad menyampaikan setengah malam, berangkat dari Mekah sampai Palestina, naik ke langit, turun masih di malam yang sama. Mustahil. Maka benar saja orang yang beriman goyah imannya, orang yang belum beriman tambah tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Senang betul ini Abu Jahal, dia turun dari bukit Abi Qubais, meninggalkan Nabi Muhammad yang masih dikerumuni oleh penduduk kota Mekah pada saat itu. Kemudian Abu Jahal dengan puas dan senang hatinya, beliau menepuk dada, datang ke Darun Nadwa, tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy Mekah. Apa yang beliau sampaikan? Apa yang dia sampaikan? Hei para tokoh Quraisy Mekah, ketahuilah hari ini agamanya Muhammad habis. Hari ini Muhammad kelar. Hari ini sejarah Muhammad akan ditinggalkan. Kenapa wahai Abul Hakam? Dia menjawab, karena hari ini Muhammad menyampaikan sesuatu yang ditertawakan oleh semua penduduk Mekah. Dia menyampaikan bahwa malam tadi beliau berjalan dari Mekah sampai Palestina, naik ke langit, melihat surga, melihat neraka, dan berjumpa dengan Tuhannya. Mustahil. Kemudian apa kata teman-temannya Abu Jahal? Sebentar dulu Abu Jahal, jangan merasa menang dulu, jangan menganggap agama Muhammad habis dulu. Sebelum engkau taklukkan satu sahabat dari Muhammad yang paling setia. Siapa kira-kira? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ini. Di mana dia? Oh, jam segini masih ada di kebun kurma. Datang Nabi Muhammad, datanglah ini Abu Jahal dengan teman-temannya. Sampai di pintu dari kebun kurma milik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mereka meneriaki Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar ukhruj, wahai Abu Bakar, keluar dari kebun, ayo. Begitu keluar, kaget nih Abu Bakar, loh kok Abu Jahal sama tokoh-tokoh Quraisy datang di sini? Sebagian orang-orang beriman ikut nih. Gak pernah terjadi sepanjang masa. Ada apa ini? Maka Abu Jahal mulai menyampaikan apa yang beliau lihat, apa yang dia lihat dari kebohongan Muhammad menurut Abu Jahal ini. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, ketahuilah hari ini sahabatmu telah gila. Sahabatmu sudah gila. Sahabat saya siapa? Muhammad maksudmu, wahai Abu Jahal? Betul, Muhammad sudah gila. Kenapa kau katakan Muhammad gila? Ya,
Karena dia mengatakan bahwa semalam dia berangkat ke Palestina, naik ke langit, berjumpa dengan Allah, kemudian turun mendapatkan wahyu berupa perintah salat. Mustahil ada manusia naik kuda bersayap, gak pernah ada kuda bersayap itu. Kata siapa? Abu Jahal. Kemudian apa jawaban Abu Bakar? Ini yang membuat Abu Bakar kebaikannya tidak akan terkalahkan oleh kebaikan kita seluruh umat manusia. Beliau mengatakan, wahai Abu Jahal, kalau benar itu dikatakan oleh sahabatku Muhammad, ketahuilah, kalau hari ini Muhammad ada di sampingku, kemudian di depanku ada tembok jelas berwarna putih, kemudian Muhammad mengatakan tembok itu berwarna hitam, maka akan aku anggap penglihatanku salah dan akan aku pastikan bahwa tembok itu berwarna hitam. Kira-kira iman model seperti ini bisa digoyahkan apa tidak? Gak mungkin bisa digoyahkan. Tembok jelas terang, warnanya putih. Abu Bakar tidak buta warna, mengatakan bahwa tembok ini putih. Tapi begitu Nabi Muhammad menyampaikan tembok ini berwarna hitam, Abu Bakar akan membohongkan penglihatannya dan akan menyetujui bahwa tembok itu berwarna hitam. Inilah kekuatan iman seorang Abu Bakar. Maka apa yang terjadi? Dia menganggap, oh ini Muhammad dalam bahaya, sahabatku dalam bahaya, kekasihku dalam bahaya. Bertanya ini Abu Bakar kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, di mana sahabatku Muhammad itu? Oh, temanmu itu masih ada di atas bukit Abi Qubais. Datang ini. Oh, ternyata Nabi Muhammad masih dikelilingi oleh penduduk kota Mekah pada saat itu. Mereka masih bertanya, mereka masih mendengarkan cerita tentang Al-Isra wal Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka meragukannya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang menunjukkan betapa selain beliau kuat imannya, beliau juga orang yang sangat cerdas. Apa yang beliau lakukan? Beliau memanggil Nabi Muhammad dari kaki bukit Abi Qubais ini dengan suara yang sangat lantang. Kira-kira kalau kalian berkumpul di lapangan ini, ada seseorang yang manggil ayah dari belakang, kau pasti akan nengok ke belakang, betul? Kemudian kalau dia berjalan menuju ke arah ayah, kau akan kasih jalan. Begitu Abu Bakar melakukan pada saat itu. Dia panggil Nabi Muhammad dengan suara yang sangat lantang. Apa yang beliau ucapkan? Hei Muhammad, ya Muhammad, benarkah tadi malam engkau berangkat dari kota Mekah ke Palestina? Nabi Muhammad menjawab, benar. Sambil berjalan, Abu Bakar menyampaikan pertanyaan kedua, benarkah di sana engkau sholat dengan 124.000 nabi? Nabi Muhammad dari atas bukit menjawab, benar. Kemudian sambil berjalan menaiki bukit itu, beliau memberikan pertanyaan lagi, apakah benar selepas engkau sholat engkau naik ke atas langit? Nabi Muhammad menjawab, benar. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, apakah sampai di langit ketujuh engkau naik lagi sampai Sidratul Muntaha? Nabi Muhammad SAW kembali menjawab, benar. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq berada di samping Rasulullah SAW, beliau menyebutkan kalimat yang merupakan ketegasan dan menggoyahkan seluruh kebimbangan iman dari sahabat yang tadi sudah beriman, yang sempat ragu-ragu itu, dengan kalimat yang sangat tegas. Apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan, wahai penduduk kota Mekah, dengarkan baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Muhammad tadi itu saya yakin benar. Apa sebab? Sebab beliau adalah utusan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian sahabat-sahabat yang tadinya sempat goyah imannya, mereka kemudian kembali sadar, oh iya, meskipun mustahil tapi yang mengatakan adalah seorang utusan Allah. Meskipun mustahil tapi yang menyampaikan adalah seorang Nabi Allah. Meskipun seakan-akan tidak mungkin, tapi yang menyampaikan ini adalah seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tadinya goyah, yang tadinya ragu, yang tadinya bimbang, mereka kemudian kembali menjadi yakin. Bahkan sahabat-sahabat yang tadinya tidak beriman, mereka kemudian sebagian besar menjadi beriman kepada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian kecerdasan kedua yang dilakukan oleh seorang Abu Bakar, dia kemudian memanggil
tokoh-tokoh Mekah yang sering mondar-mandir ke kota Palestina. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran kesaksian dari Nabi Muhammad SAW. Maka datang 10, 11 sampai 15 orang tokoh-tokoh Mekah yang sering mondar-mandir ke kota Palestina. Ditanya, "Hei orang-orang Quraisy Mekah, apakah kalau saya menanyakan sesuatu tentang Masjidil Aqsa kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad menjawab dan itu jawabannya benar, apakah engkau akan membenarkannya?" "Tentu," kata mereka. Kemudian mulailah dari pertanyaan yang pertama, "Ya Muhammad, berapa jumlah pintu dari Masjidil Aqsa?" Dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang benar. Kemudian orang-orang tokoh-tokoh Mekah mengatakan Muhammad benar. Pertanyaan yang kedua, "Hei Muhammad, berapa jumlah jendela yang ada di Masjidil Aqsa?" Dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang benar. Kemudian tokoh-tokoh Mekah itu mengatakan Muhammad benar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memberikan pertanyaan yang ketiga, "Hei Muhammad, seperti apa gerbang dari kota Palestina itu?" Dijawab dengan jawaban yang benar. Kemudian tokoh-tokoh Mekah itu mengatakan Muhammad benar. Maka sejak saat itu seluruh orang Mekah percaya dan yakin beriman dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tapi tidak berhenti sampai di sana saja. Nabi Muhammad SAW memantapkan keimanan orang-orang Mekah pada hari itu dengan menyampaikan sesuatu yang mustahil bisa diingkari. Apa yang beliau sampaikan? "Wahai sekalian orang Mekah, saya ketika pulang dari Mi'raj menuju ke kota Mekah, di perjalanan saya melihat sebuah kafilah. Kafilah ini rombongan dagang yang isinya sekitar 11 unta, di mana unta yang paling depan berwarna putih dan di lehernya ada kalung kain berwarna merah. Di tengah jalan kafilah itu sempat kehilangan salah satu untanya. Kemudian aku meneriaki mereka, 'Hei kafilah, larilah kalian ke lembah sebelah kanan. Di sana onta kalian tersesat.' Maka kafilah ini lari dan diketemukanlah ontanya itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau menyampaikan, 'Wahai penduduk kota Mekah, kalau belum cukup mantap keyakinanmu, keimananmu tentang Al-Isra wal Mi'raj yang aku alami ini, silahkan kalian tunggu di gerbang kota Mekah. Sekitar 2 hari lagi rombongan kafilah itu akan tiba. Tanyakan apakah yang mereka alami dari yang aku ucapkan ini adalah benar.' Kemudian di hari kedua setelah peristiwa Jabal Qubais itu, semua penduduk Mekah, yang pria, yang wanita, yang laki-laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, semua kumpul di gerbang kota Mekah. Apa yang terjadi? Mereka menunggu kafilah ini akan datang, dan ternyata di sore hari betul kafilah ini pun datang. Ketika diperiksa, benar, ternyata kafilah ini terdiri dari 11 unta, dan unta yang paling depan adalah unta berwarna putih, di mana di lehernya terkalung kain berwarna merah. Semakin yakin mereka itu. Kemudian karena penasaran mereka bertanya, "Wahai kafilah, apa yang kalian alami di tengah perjalanan?" Kemudian kafilah itu menjawab, "Iya, di tengah perjalanan salah satu onta kami ada yang hilang. Kemudian kami mendengar suara entah dari mana yang memberikan petunjuk kepada kami bahwa onta kami ada di lembah sebelah kanan. Kemudian kami menemukannya." Kata orang-orang Mekah pada saat itu, "Ketahuilah bahwa suara itu adalah suara Muhammad SAW, Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad." Seperti itulah kiprah peran iman yang sangat kuat yang dimiliki oleh seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita berdoa mudah-mudahan melalui kisah ini kita bisa belajar dan menteladani keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang wajib dan sangat wajib kita percayai dan kita imani. Maka kita berdoa mudah-mudahan di bulan Rajab ini, melalui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita dan Allah kokohkan kekuatan kita dalam istiqamah beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.